Oke, jadi ini analisis kualitatif ya dari kenaikan dan penurunan harga saham ya. Ada yang menarik terkait dengan yang sedang hangat ya dibahas di media-media mainstream ya, bahkan di media sosial juga ya, terkait dengan fenomena kehadiran aplikasi AI yang bernama DeepSeek ya dari China, dari Tiongkok ya, yang mendisrupsi pasar AI ya di dunia yang selama ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat. Kita akan melihat bagaimana munculnya pesaing ya, pesaing baru dari ChatGPT ya, Gemini dan sebagainya itu menciptakan apa? Perubahan di pasar ya. Ada persaingan di sektor teknologi AI ya, dan itu merambat kepada sektor teknologi lainnya gitu. Jadi dalam waktu berapa hari gitu ya, sejak peluncuran dari DeepSeek ya, kurang lebih ya semingguan terakhir inilah ya, kalau kita lihat ini dari tanggal 22 kan DeepSeek itu di launchingnya ya baru-baru ini ya, tanggal 10 Januari kalau nggak salah ya. Jadi sekitar di sini 10 Januari yang model R1-nya ya, mungkin revisi pertamanya ya, setelah dulu pernah di launching ya, mungkin hanya untuk riset gitu. Nah yang versi R1-nya ya, yang sudah direvisi itu sudah di launching sekitar tanggal 10 Januarian dan dampaknya apa kepada pasar ya, terutama di sini misalnya untuk saham Nvidia ya, saham Nvidia ya, dimana Nvidia itu kan dia produsen chip ya, terutama untuk GPU ya, graphical processing unit gitu. Nah ini meskipun manufacturernya itu kan TSMC ya yang di Taiwan ya, tapi kan ini salah satu klien terbesarnya adalah Nvidia ya. Nah kalau kita lihat saham Nvidia ini ya, itu per tanggal 25 Januari ya, nah 25 Januari dari sini nih sudah mengalami penurunan dan menurun secara drastis ya sampai ke sini nih. Kita berapa persen ya? Ya lumayan besar ini ya menurunnya nih ya. Nah kemudian kalau kita lihat kenapa kok bisa saham Nvidia ini turun gitu ya, ya kalau kita lihat kehadiran dari DeepSeek ini kan jadi sebagai pesaing gitu ya, pesaing baru ya. Nah yang luar biasanya itu infonya adalah bahwa China ini ya, di perusahaan rintisan yang startup China ini, dia mengembangkan solusi AI ini ya, aplikasi AI yang bernama DeepSeek ini dengan biaya yang lebih murah ya, gitu. Nah, tetapi teknologinya ini lebih efisien, jadi ya, maksudnya bahkan diisukan dia tidak memerlukan banyak chip Nvidia ya, jadi apakah dia mengembangkan chip sendiri kita nggak tahu ya. Nah, hal ini menyebabkan apa? Ada sentimen pasar ya. Jadi para pemegang saham, investor itu dia mereka berpikir bahwa wah jangan-jangan ini permintaan produk ke Nvidia akan turun gitu ya. Nah, sehingga menimbulkan sentimen pasar negatif gitu. Sehingga harga sahamnya turun gitu ya di sini. Nah, kemudian sehingga apa ya? Ketergantungan terhadap produk Nvidia ini menjadi turun gitu ya. Mungkin ada asumsi bahwa produk Nvidia ini mahal gitu ya. Sedangkan si DeepSeek ini dia bisa mendisrupsi ya. Dia bisa mengembangkan solusi yang biayanya lebih murah gitu. Tetapi yang menariknya lagi ya, bahwa bukan hanya Nvidia nih ya yang mengalami penurunan harga ya. Jadi kita juga bisa melihat misalnya saham Oracle di sini ya. Ini juga salah satunya mungkin karena adanya kerjasama ya yang Project Stargate itu ya, pengembangan AI yang kolaborasi antara ada Oracle ya, kemudian OpenAI dan SoftBank ya kan. Itu ketiganya mau mengembangkan AI ya yang berbasis dari ChatGPT-nya OpenAI itu kan, ya kan. Nah itu kan mereka kayak konsorsium gitulah ya, 3 perusahaan besar itu. Nah ini kan terdampak sama nih. Jadi ini mirip nih modelnya, lihat ya. Jadi satu adalah Oracle ya, harga sahamnya lihat seperti ini ya. Ya kan? Mirip-mirip nih kan sama Nvidia pun kan. Nah, di tanggal 25 dia turun, ini tanggal 25 juga nih ya. Tuh turun di sini ya kan. Nah, satu lagi yang menarik adalah sahamnya Microsoft. Nih, Microsoft ini apa hubungannya ya? Microsoft ini. Nah, kalau kita lihat nih, infonya adalah bahwa OpenAI itu sahamnya separohnya ya, itu dimiliki oleh Microsoft. Nah, jadi kan ini punya kemiripan ya polanya ya. Tanggal 22 ini ya kan sempat naik tapi kemudian stagnan, dan tanggal 25 turun. Ini sama nih polanya nih ya kan, sama tuh. Patternnya sama ya. Ya kan, ini juga tanggal 25 ya. Ini juga tanggal 25 tuh turunnya. Ya kan?
Ini juga tanggal 25 tuh turun di sini kan. Bentuknya atau pattern-nya itu sama polanya, trennya ya. Nah, seperti itu. Jadi ini berkaitan ya, adanya adanya pesaing ya di dalam persaingan perusahaan teknologi ya, terutama dalam hal ini adalah teknologi AI. Jadi munculnya si DeepSeek ini ya menciptakan ketidakpastian ya di pasar teknologi AI ya. Jadi bagi sebagian investor mereka ada penurunan kepercayaan lah terhadap dominasi pasar teknologi oleh perusahaan-perusahaan teknologinya Amerika ya, gitu kan. Sehingga mereka berpikir bahwa kehadiran DeepSeek ini akan mengganggu ya, mendisrupsi dominasi teknologi AI yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi Amerika gitu. Nah, sehingga apa? Ada penurunan kepercayaan bahwa perusahaan-perusahaan penyedia solusi teknologi AI yang dimiliki oleh Amerika Serikat itu ya bisa bersaing tidak gitu ya dengan perusahaan dari China ya, dari Tiongkok yang mungkin ya punya kemampuan inovasi yang lebih baik, terutama dari sisi efisiensi ya, lebih murah gitu ya. Kemudian boleh jadi nanti ke depannya mungkin secara kemampuannya ya model AI ini akan lebih baik ya dibanding dengan ChatGPT ya dan lain-lainnya yang mungkin ya secara harga lebih mahal gitu, dan biaya investasi atau pengembangannya ya, riset dan pengembangan itu jauh lebih mahal gitu. Namun demikian bisa juga ya ada faktor lain ya selain dari persaingan dari perusahaan Tiongkok ya yang membuat DeepSeek itu ya. Bisa jadi ada faktor lain seperti misalnya pembatasan ekspor Amerika ya terhadap Tiongkok dalam hal apa? Dalam hal ekspor chip ya atau teknologi canggih ke Tiongkok gitu ya. Nah, si Nvidia ini ya salah satu perusahaan yang terdampak ya. Yang dia sebetulnya dia adalah supplier ya atau dia melakukan ekspor ya dari produk-produknya ke Tiongkok. Nah, karena ada larangan ada pembatasan ekspor ya dari Amerika ya. Nah, Nvidia ini terkena dampak ya, sehingga mungkin terjadi penurunan penjualan ya ke Tiongkok. Nah, ini juga mengakibatkan kekhawatiran dari para investor ya bahwa pertumbuhan dari Nvidia akan turun gitu ya. Sehingga valuasi pasarnya akan berkurang juga atau menurun juga gitu. Tapi ada satu hal yang menarik di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari 3 saham ini ya dengan pola yang sama ini ya. Kalau kita lihat ya, ini entah apakah kita mau menyebutnya sebagai permainan ya, terutama ya karena mayoritas mungkin kita adalah retail investor gitu ya, investor retail ya. Ya kalau misalnya kita lihat di sini polanya sama ya, tanggal 22 itu ya sempat dikerek naik dulu nih harga ya dari 20 tanggal akhir ya nih ya dari 17, 18, 20 tuh sempat dikerek naik dulu ya harga tuh kan naik. Kan kemudian udah nggak bisa naik lagi, kemudian dijatuhkan di sini ya kan, entah gimana caranya. Tapi kalau mereka sudah punya informasi ya, informasi pasar yang tidak openly informasi pasar yang tidak publicly open gitu ya, atau informasi orang dalam gitu ya, ini kan mereka bisa mengantisipasi kan gitu ya, tidak kemudian mengalami kerugian di sini, meskipun ya kemudian nanti harga naik lagi ya sampai sekarang. Tapi kan di sini ada orang-orang yang mungkin di sini mengalami greed ya, di sini ingin beli ya, tapi di sini kemudian fear ya, keburu jual di sini, apalagi di bawah sini ya, setelah jual di sini entah cut loss dan sebagainya ya. Kemudian ada aksi profit taking ya dari sejumlah investor atau trader gitu ya, terutama spekulan ya. Di sini kemudian dia akan melakukan profit taking action di sini ya. Dan ini polanya sama, lihat nih, dia ke Oracle, saham Oracle pun sama ya, di sini dikerek dulu tuh ya, wah kerek naik kan, terus ya kan sudah di sini mentok, kemudian turun di sini tuh ya. Coba polanya kan mirip tuh sama dengan Nvidia tadi. Ya, kemudian yang Microsoft juga sempat ya di sini tuh, ya kan, sempat dikerek naik di sini ya kan, kemudian jatuh di sini ya kan. Nah itu permainan ya, mungkin bandar saham ya, mereka sudah punya informasi duluan, dilakukan dulu ya dikerek dulu naik harganya, kemudian nanti profit taking di sini gitu ya, sama semua lah ya. Disinilah susahnya kita memprediksi harga saham kalau hanya berdasarkan historical data ya, data historis saja, karena ada faktor-faktor di luar historical data ya yang mempengaruhi, bahkan bisa jadi faktor dominan gitu.